Suara Teknika, media informasi dan edukasi lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, mari berkarya, satukan langkah, jangan pernah menyerah. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Mari belajar, kita berkarya menjadi yang terbaik di udara lewat radio Suara Teknika. Satukan cita, wujudkan mimpi di SMK Negeri 3 Singaraja lewat radio Suara Teknika. Lewat radio Suara Teknika. The best mix of music. 107.7 FM. Halo sahabat Teknika, selamat sore. Bagaimana kabar Anda? Tentunya masih semangat ya. Meskipun ini sudah di penghujung hari, sudah mulai memasuki waktu istirahat, seperti bapak kita yang di sebelah ini. Tapi beliau setelah ini masih banyak kesibukan ya. Selamat sore Pak Pase. Selamat sore. Oke, nah akhirnya kita bisa menculik Pak Pase ke radio Suara Teknika ya. Nah sahabat Teknika, kali ini dengan saya kembali hari ini ya di program STEMC Flash edisi spesial peringatan Hari Guru Nasional dan Hari Ulang Tahun PGRI ke-79 Senin 25 November 2024. Nah sekarang kita ngobrol bersama Bapak Inyoman Pase SPD MPD yang saat ini beliau menjadi pengawas sekolah Provinsi Bali ya Pak ya. Ya, dan ya boleh spill lah sedikit ya. Ini dari zaman kuliah beliau masih awet segini, cuman bedanya sekarang agak kurus sedikit. Ya, siapa yang menyangka yang beliau ini adalah lulusan pendidikan fisika STKIP Negeri Singaraja, IKIP Negeri Singaraja ya, masuknya kita STKIP, keluarnya IKIP. Akan tetapi Anda yang sebagai guru tentunya akhir-akhir beberapa tahun ini ya, sudah beberapa tahun ya, kita sudah dipermudah dengan adanya aplikasi MPD, Manajemen Penilaian Digital. Kemudian ada e-rapor. Nah, inilah orang di balik itu semua. Ya, ini gimana ceritanya? Yang seorang guru fisika kemudian getol banget ngulik-ngulik program. Jadi ceritanya gini, dulu kan memang saya orangnya senang belajar. Betul. Tapi satu hal yang menjadi prinsip bagi saya itu sebenarnya saya ingin berbuat untuk paling tidak membantu pekerjaan saya. Gitu. Nah kebetulan pada saat itu saya dipercaya di sekolah sebagai staf di kurikulum. Nah kemudian sebagai staf di kurikulum saya melihat, memantau bagaimana sih proses perkembangan saat itu. Yeah. Dan salah satu yang saya perhatikan saat itu adalah raport. Kebetulan saya di kurikulum, gurunya kok susah banget nulis raportnya begitu lama dan lain sebagainya. Sehingga ya tercetus ide ya bagaimana bisa membantu mempermudah, mulai dari belajar dulu membuat dari Excel. Nah, lama kelamaan tertantang.
bukan hanya cukup Excel, kalau bagaimana biar bisa terpusat seluruhnya, saya membuat belajar tentang pemrograman. Pemrograman. Nah, oke. jadi dari sanalah awalnya sebenarnya. Kemudian pada saat itu kesempatan belajar juga terlibat di Direktorat SMA dan pernah mengikuti juara lomba pengembangan multimedia. Di sana juga banyak belajar tentang coding juga dan itulah saya gunakan pelajari lebih lanjut untuk bisa mengembangkan aplikasi Eraport. Pertama digunakan di sekolah, tetapi karena kita sudah merasakan kemudahannya, saya share keluar, ternyata banyak yang berminat. Oke. Ya, jadi awalnya seperti itu sih. Iya, jadi beliau ini juga membuktikan ya bahwa kita nggak perlu ahli dulu dengan sesuatu, tapi yang penting ada semangat untuk belajar, Betul. mengembangkan diri, dan tentunya passion juga kan ya Iya. Pak ya. Ada passion ke arah sana, jadi kita bisa juga menghasilkan sesuatu meskipun itu di luar bidang yang kita geluti, kan seperti itu ya. Nah, hari ini kan Pak Pase datang ke SMK Negeri Singaraja berhubungan dengan Irapor. Rapor pendidikan ya, rapor mutu sekolah. Nah, belum banyak sih sebenarnya yang mendarah daging pemahamannya tentang bagaimana sih pentingnya sebenarnya rapor mutu sekolah itu. Bahkan ini kan tujuannya untuk sosialisasi kepada guru-guru kami ya, bahwa rapor sekolah itu sebenarnya menjadi tanggung jawab setiap orang yang ada di sekolah. Nah, kalau dari Pak Pase sendiri bagaimana menerjemahkan bagaimana Irapor itu sejauh mana sih sebenarnya urgensinya? Terkait dengan rapor pendidikan ini ya. Nah, sebenarnya kembali lagi sesuai dengan konsep awal kita dalam khususnya di Merdeka Belajar saat ini, bahwa sebenarnya kita punya semangat untuk mewujudkan sekolah yang berkualitas, sekolah yang dicita-citakan. Nah, dengan 4 ciri utamanya. Bagaimana dari sisi pembelajarannya yang berpusat pada peserta didik, kemudian dari sisi pendidik yang kolaboratif, reflektif, dan gemar belajar, berbagi, termasuk juga lingkungan, iklim lingkungan belajar, dan juga dari sisi kepemimpinan. Nah, sebenarnya semua itu adalah wujud sekolah yang dicita-citakan. Nah, kemudian untuk bisa mengetahui sejauh mana sih sekolah itu sudah bisa memberikan layanan yang berkualitas, maka kemarin ada rapor pendidikan. Nah, salah satu unsurnya dari rapor pendidikan itu mulai dari diukur dari sisi outputnya, kualitas pembelajarannya, juga kemudian hasilnya dengan menggunakan AN. Kemudian ada suling jar, ada survei karakter. Nah, dan juga dari sisi bagaimana pengelolaan anggaran, kemudian pembelanjaan, termasuk data dapodik dan lain sebagainya, data yang komprehensif, sehingga nanti dari sanalah terkumpul data-data dan dianalisis dan dimunculkan dalam bentuk rapor pendidikan. Nah, jadi rapor pendidikan itu sebenarnya sebuah potret tentang kondisi sekolah kita. Jadi karena itu adalah potret yang memang didapatkan dari berbagai data yang sudah saya sampaikan tadi, dengan tujuan adalah untuk mewujudkan sekolah yang berkualitas. Maka ini penting untuk semua guru harus memahami, karena di sana tercermin bagaimana sih output dari proses pembelajaran yang kita lakukan dari sisi literasinya, numerasinya, bagaimana sih kualitas pembelajaran yang kita lakukan, apakah sudah sesuai dengan layanan pendidikan berkualitas, bagaimana sih lingkungannya dan lain sebagainya. Nah, karena itu semua tertuang di rapor pendidikan. Nah, jadi harapannya dengan sekarang adanya rapor pendidikan, guru-guru paham nih, harus paling tidak harus tahu dan memahami. Dengan demikian mereka bisa tahu, oh ternyata ini saya kurang, maka inilah yang harus perlu dilakukan perbaikan. Nah, tadi kegiatan tadi itu sebenarnya ingin mengajak, untuk memahami apa sih yang sudah kita miliki, hal apa yang sudah positif, apa yang kurang, dan bagaimana strategi untuk perbaikan kita, sehingga program-program yang kita buat ke depan itu adalah tepat sasaran, sesuai dengan yang dibutuhkan saat ini berdasarkan potret rapor pendidikan. Jadi itu ya. Bisa dikatakan ya bahwa rapor pendidikan itu semacam digitalisasi apa-apa yang sudah dilakukan oleh sekolah. Betul. Dalam rangka memenuhi standar. Kan seperti itu kurang lebih ya. Oke. Nah, kalau misalnya ini saat ini kita sudah ganti menteri nih sekarang nih Pak Pase ya. Nah, kemudian ada banyak berkembang isu di masyarakat. Nah, kalau
kemarin kan rapor pendidikan itu connect dia ke PMM. Iya. Ya, ke PMM. Nah, apa namanya? Jadi dari sana kita guru-guru dan sekolah-sekolah itu melaksanakan perencanaan kinerja sesuai dengan rapor pendidikan kita. Betul, Jadi kalau ada yang masih merah, jadi itu yang menjadi fokus perbaikan yang harus dibuat rencana kerjanya lah oleh para guru sehingga itu bisa ditingkatkan hasilnya kan seperti itu. Nah, terkait isu-isu yang berkembang karena banyak juga nih, nggak semua guru sih ya yang merasa bahwa PMM itu membebani yang semacam itu kan, tapi ada beberapa yang aduh repot sekali padahal kan itu sebenarnya hanya bagaimana kita apa namanya hanya sekedar merekam saja lewat PMM itu. Nah, menurut Pak Pasa gimana nih? Ya, jadi kalau melihat dari sisi PMM dulu ya. Kalau bagi saya sebenarnya PMM itu sebenarnya kembali lagi itu adalah alat bantu. Jadi teknologi yang ada itu adalah sebagai alat bantu. Nah, kalau kita sebagai guru mestinya ini memandang itu adalah alat bantu kita yang bisa membantu. Tetapi memang sih dengan kondisi kesibukan dan lain sebagainya kita tidak bisa pungkiri bahwa ketika ada program-program yang dituangkan itu apalagi belum melek dari sisi teknologi pasti itu akan memandang jadi beban. Tetapi yang perlu menjadi catatan bahwa PMM memang tidak diwajibkan. Tetapi yang kemarin diwajibkan itu adalah pengelolaan kinerjanya. Jadi pengelolaan kinerja, kebetulan pengelolaan kinerjanya terintegrasi di PMM ya. Yang wajib itu pengelolaan kinerjanya. Tetapi kalau kita menyadari sebagai seorang pendidik yang butuh belajar, kembali lagi sebagai yang tadi sekolah yang dicita-citakan salah satunya guru reflektif, suka berbagi, berkolaborasi, gemar belajar. Kalau kita mau belajar, selain dengan mendatangkan narasumber, kita perlu belajar dari berbagai media. Dan ini PMM menyediakan sumber-sumber belajar banyak sebenarnya. Nah, itulah sebenarnya yang harus kita manfaatkan sepertinya sebagai sumber belajar, bukan dijadikan sebagai beban. Nah, jadi kalau kita sadar akan belajar, pasti itu akan menjadikan sebagai salah satu alat bantu untuk kita belajar gitu. Tapi kalau misalnya kita tidak menyadari bahwa kita perlu belajar, maka itu akan jadi beban. Betul. Jadi saya kira itu sih. Nah, apa namanya itu kan ada sinkronisasi ya antara rapor pendidikan dengan PMM. Jadi itu memang programnya dari kementerian sendiri atau apa namanya ke depan perencanaannya seperti apa? Ya, kalau misalnya ini masalah rapor pendidikan, latar belakangnya sih sebenarnya adalah mewujudkan sekolah yang dicita-citakan. Jadi semua aspek sekarang ya untuk sampai perkembangan saat ini semua diarahkan ke sana. Satu, rapor pendidikan akan memberikan data komprehensif tentang kondisi layanan sekolah terkait dengan sekolah yang dicita-citakan. Termasuk juga dari proses pembelajaran yang dari semua akan mengarahkan bagaimana pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, bagaimana melaksanakan, makanya ada pembelajaran terdiferensiasi sesuai dengan kebutuhan belajar, kemudian bagaimana proses evaluasi dan lain sebagainya, termasuk juga sekolah dipetakan dalam kan ada evaluasi eksternal. Salah satunya adalah yang dilakukan badan akreditasi. Mereka juga menyusun instrumennya itu menunjukkan pada sekolah yang dicita-citakan ini. Jadi 4 elemen itu. Jadi ini sebenarnya sudah sinkron untuk sekali lagi untuk menyujudkan kualitas layanan pendidikan sekolah, termasuk juga penilaian kinerja kepala sekolah juga mengarahkan ke 4 itu. Nah, jadi kalau dari sisi dengan semangat yang sekarang untuk mewujudkan sekolah yang berkualitas dilihat dari bagaimana kita melakukan perbaikan layanan dari tahun sebelumnya ke yang sekarang, salah satu data rapor pendidikan itu bagus dan sekarang apalagi itu sudah tersinkronisasi. Nah, untuk ke depan saya kira untuk program yang sudah bagus seperti ini saya kira akan tetap dipertahankan, tetapi mungkin akan ada beberapa pembenahan. Contoh misalnya, nah kemarin misalnya belum optimal dari sisi layanan pembelajaran di bagian apanya, ya sehingga nanti bagian itulah yang menjadi fokus untuk pembenahan. Apakah kemarin kan didengarkan ada deep learning, ya. Nah ini sekarang sebenarnya secara prinsip itu penguatan dari penguatan kurikulum kita, bagaimana biar nanti proses pembelajarannya benar-benar sesuai dengan kebutuhan zaman. Termasuk juga isu kemarin ada UN akan diaktifkan kembali. Saya kira ini juga sudah dievaluasi cukup jauh sih sebelumnya. Memang sih yang menjadi satu kendala yang dihadapi saat ini negara kita adalah
karena tidak punya standar, maka siswa-siswa SMA kita khususnya yang mau kuliah ke luar negeri tidak ada bisa diterima. Nah, Makanya salah satu oke. yang bisa mereka lakukan mungkin dari sisi kementerian memperbaiki dari sisi itunya sehingga ada standar gitu. Nah, mungkin itu ke depan yang sedang dipikirkan sih. Pokoknya intinya apapun yang kebijakan dari kementerian kita saya kira di guru udah biasa lah untuk terhadap itu. Tapi intinya apapun yang dilakukan itu pasti akan mengarahkan ke hal yang lebih baik. Iya, betul sekali. Dan apa namanya, ini lagi sedikit ini ya. Tentunya kan karena dulu pengalaman Pak Pasak juga pernah menjadi guru dan sekarang sudah menjadi pengawas sekolah. Nah, bagaimana Pak Pasak melihat kecenderungan perkembangan dunia pendidikan kita di Bali? Sebenarnya yang pertama kalau kita melihat sekarang dengan konsep-konsep yang di kurikulum Merdeka yang kemarin itu luar biasa bagus sebenarnya. Salah satunya saya sangat tertarik dengan kegiatan kita hari ini terutama adalah bagaimana mewujudkan sekolah yang dicita-citakan ini. Dengan berbagai upaya yang dilakukan, kalau itu memang benar dilakukan oleh sekolah ya, saya kira ini akan hasilnya luar biasa. Tapi kenyataannya yang memang sekarang kan paradigma untuk mengubah mindset ini yang masih perlu gini. Termasuk juga kita menyadari mengubah mindset itu tidak mudah. Butuh proses yang lama. Jadi inilah yang sebenarnya menjadi penghalang. Tapi saya kira kalau ini konsisten bisa dilakukan, saya yakin akan lebih baik. Ya, tadi nanti juga mungkin akan dengan beberapa program pembenahan ke depan mungkin akan mengeluarkan dengan strategi-strategi yang lain untuk memperkuat apa yang dilakukan sekarang. Oke deh, terakhir pesan-pesannya dan kesannya tentu saja setelah berkunjung ke SMK Negeri 3 Singaraja. Ya, tadi yang pertama terus terang saya kaget. Kagetnya yang pertama adalah gurunya banyak. Baru pertama kali menghadapi guru yang lebih dari 106. Ya, tapi luar biasa, kompak. Kemudian kolaborasi, kekompakan luar biasa yang saya rasakan, suasananya, bau belajar, semangat belajar sampai waktu udah lewat ini masih tetap belajar. Inilah yang sebenarnya yang diharapkan ya. Nah, kalau ini sudah bisa terbentuk, saya yakin ke depan vibrasi positif itu akan terwujud di sekolah untuk bisa menular ke anak didiknya untuk bisa menjadi tenaga-tenaga yang handal ke depannya. Dan yang terakhir mungkin bagi Bapak Ibu guru yang ada di sini tetap semangat ya. Apapun kebijakan dari pemerintah kita karena kita adalah melaksanakan program-program yang sudah menjadi turunan beliau ya kita laksanakan dengan sepenuh hati. Yang kita yakini bahwa apapun itu pasti mengarah ke hal yang lebih baik. Jadi saya kira itu. Ya, terima kasih banyak nih Pak Pasak. Jadi dari awal perbincangan kita ini sebenarnya butuh waktu yang lama untuk mengorek. Akan tetapi karena durasi dan kesibukan beliau yang padat hari ini ya sahabat Teknika ya, kita akan undur diri dulu. Terima kasih Pak Pasak sudah menyempatkan untuk hadir di program STEM Plus Radio Suara Teknika SMK Negeri 3 Singaraja. Nah, sahabat Teknika, mudah-mudahan saja dengan berbagai gebrakan dari berbagai lini untuk dunia pendidikan dan tentunya apa yang sudah kita lakukan dari pihak sekolah, dari pihak pemerintah membutuhkan dukungan yang lebih banyak lagi dari lingkungan masyarakat dan juga orang tua. Karena tanpa mereka tiga rangka pendidikan itu ya, itu tidak akan bisa terwujud. Jadi nanti hasilnya juga tidak bisa maksimal. Seperti itu ya Pak ya. Baik sahabat Teknika, sekian program STEM Plus untuk edisi hari ini. Tetap stay tune di 107,7 FM. Terima kasih atas atensi Anda. Kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.